فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Kita lanjutkan dulu terkait dzarful makan. Tugasnya nanti dibarengkan saja, insyaallah ta'ala, diingatkan. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil tentang dzarfuz zaman. Apa itu dzarfuz zaman? Indah ya dzikri. Baik, mudahnya adalah apa? Kata yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, ya kan? Baik, dan dhabitnya mudahnya dia sebagai jawaban dari pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Indah ya Abdurrahman. Aceh. Dzarfuz zaman itu adalah jawaban untuk pertanyaan apa? Kapan? Atau dalam bahasa Arabnya apa? Mata, ya kan? Itu mudahnya, Pak. Jadi contoh dalam contoh-contoh kemarin misalnya dhahabtun nuzhata masaan. Jawaban dari apa? Mata dhahabtan nuzhah, ya kan? Berarti masaan sebagai jawaban dari mata. Makanya dzarfuz zaman. Nah, ketika dia sebagai dzarf mansubun ala dzarfiyah, maka dia akan tepat untuk jadi jawaban bagi pertanyaan mata. Karena pada beberapa dzarfuz zaman taib seperti al-yaum. Ketika diberi idhafah dengan misalnya yaumul khamis, ini terkadang dia tidak menjadi dzarf saja. Kalau seorang mengatakan ji'tu yaumal khamis, maka yaum di sini i'rabnya sebagai apa, Ali? Ji'tu yaumal khamis. Yaum sebagai dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyah az-zamaniyah, kemudian wa huwa mudhaf wal khamis mudhafun ilaih, ya kan? Tapi kalau seorang mengatakan hadza yaumul khamis, maka yaum sebagai apa di sini, Muhammad Raga? Hadza yaumul khamis sebagai khabar. Paham? Karena apa? Karena ini tidak bisa jadi jawaban untuk mata. Hadza yaumul khamis. Mata hadza? Enggak bisa, ya kan? Tapi jawaban untuk selain mata. Ayyu yaumin hadza, baru benar jawabannya hadza yaumul khamis. Maka ketika dia jadi dzaraf, ikhwan, antum untuk mengecek betul tidak antum bacanya ini di fathah sebagai dzaraf, cek betul tidak kalau dikasih pertanyaan apa tadi? Mata. Kemudian kemarin untuk
dzarfuz zaman, ada yang menggolong-golongkan dzaraf zaman tersebut menjadi berapa? Indah ya syukran. Dari dzarf zaman yang telah kita lewati kemarin digolongkan menjadi dua, yaitu mukhtas dan mubham. Taib. Mukhtas ya bagaimana itu? Masih syukran. Nah, menunjukkan kadar waktu yang sudah tertentu. Taib. Sehari, semalam, nah, hari, malam, pagi, petang, waktunya tertentu. Kemudian ada yang mubham. Apa itu mubham, Abdullah Samin? Menunjukkan waktu yang kadarnya apa? Tidak tertentu. Tidak tertentu ini bisa mungkin akhirnya yang tidak diketahui atau sangat panjang. Ada akhirnya tapi sangat panjang, entah kapan. Atau menunjukkan suatu waktu yang tidak jelas, yang penting waktu. Ini maksud dari apa? Yang mubham. Baik. Dan dzaraf-dzaraf yang telah kita lewati kemarin semuanya dalam kondisi apa? Mansubun ala dzarfiyah. Dan di sana ada dzaraf yang mabni, nah, yaitu amsi sebagai tambahan dari dzaraf-dzaraf yang ada. Kan hukum dzaraf asalnya apa? Mansub ala adzarfiyah. Tapi di sana ada dzaraf yang keluar dari hukum ini. Karena apa? Dia memang didengar dari orang Arab, pokoknya begitu saja. Tidak ada amsa, tidak ada. Adanya amsi. Taib. Dhahaba Muhammadun amsi. Jitu amsi. Taib. Semuanya amsi. Mabniyun alal kasri. Nah, taib. Ini khusus untuk amsi, dia dzaraf mabni. Lalu bagaimana mengirabnya ketika mendapati yang seperti ini? Dhahaba Muhammadun amsi. Indak Abdurrahman Aceh, Abdurrahman Riau. Mabni ala dzarfiyah la. Gimana caranya? Hudzaif. Taib, ada yang lebih bagus dari itu apa? Dzarfuz zaman mansubun ala dzarfiyah wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah mana min dhuhuriha istighalul mahal fi harakatil bina al asliyah. Panjang. Setelah kita lewati dulu contohnya. Nah, itu diterapkan sehingga tidak keluar dari apa? Dari urutan i'rabnya. Karena dzarfuz zaman itu kan mansub, ya kan? Dzarf itu mansub. Cuman di sini amsi karena lafadznya saja dari orang Arab amsi terus. Sehingga menghalangi untuk nampaknya i'rab. Maka kita katakan amsi dzarfuz zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana min dhuhuriha istighalul mahal bi harakatil bina al-asliyah. Baik.
Sekarang kita lanjutkan untuk dzarful makan. Atsani dzarful makan, i'lam rahimakallah anna dzarfal makani mansubun kama huwa al-hal fi dzarfiz zaman. Dzarful makan yaitu apa? Kata yang menunjukkan tempat terjadinya suatu fi'il, ya kan, suatu kejadian. Ini mudahnya. Nah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya dzarful makan itu dinasabkan sebagaimana kondisi dzarfuz zaman. Makanya dzarful makan dan dzarfuz zaman diungkapkan dengan satu ungkapan istilah dalam ilmu nahwu namanya apa? Khuzaimah. Maf'ulun fih, ya, dinamakan dengan maf'ulun fih. Wa ta'rifuhu huwa ismul makanil mansub ala ma'na fi ad-dalah ala dzarfiyah al-makaniyah. Nah, pengertiannya adalah isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan terkandung di dalamnya makna fi, bermakna pada. Kalau kemarin pada waktu tertentu, kalau sekarang pada tempat yang tertentu. Yang menunjukkan tempat terjadinya suatu fi'il. Dan dhabit mudahnya akhwan yaitu yang bisa jatuh sebagai jawaban pertanyaan aina. Ketika dia bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan aina, maka itulah dzarful makan. Ini pendekatan yang mudah bagi pemula. Misalnya, Muhammadun amamal ustadzi. Amama dzarf. Dia bisa jatuh sebagai jawaban untuk pertanyaan aina. Aina jalasa Muhammadun? Jalasa Muhammadun amamal ustadzi. Saya. Qala wa yanqasimu ila qismain mukhtassin wa ghairi mukhtas. Kalau kemarin yaitu mukhtas dan mubham, sekarang istilahnya mukhtas dan ghairu mukhtas, sama sebenarnya kawan. Ghairu mukhtas itu ya mubham, yang dikhususkan, dan yang mubham yang belum jelas. Mukhtas yang tertentu batasannya. Fa ammal mukhtasu fa huwa ma yadullu ala makanin mahdud. Adapun yang mukhtas yaitu suatu kata yang menunjukkan tempat yang tertentu. Tempatnya sudah apa? Tertentu batasannya. Misal ad-dar, al-masjid, al-madrasah, al-hadiqah. Nahu dakhaltul masjidah. Dakhaltu al-masjidah. Aku masuk masjid. Baik. Dakhaltud dara, dan seterusnya. Perhatikan catatan kaki. Hunaka af'alun khamsah tansibul mukhtas minal dzuruf. Di sana ada fi'il-fi'il yang 5 yang menasabkan dzaraf-dzaraf yang mukhtas. Berarti akhwan, fi'il-fi'ilnya khusus. Untuk bisa menasabkan dzaraf makan yang mukhtas itu fi'il-fi'ilnya khusus, didengar dari orang Arab ada 5. Nah, ini 5 ini dihafal. Baik. Yaitu nazaltu, dakhaltu, sakantu, dhahabtu, tawajjahtu. Baik. Adapun yang lainnya butuh bantuan huruf jar, fi atau min dan seterusnya. Paham? Kalau seorang ingin mengatakan aku turun di masjid, nazaltu al masjid, tidak perlu bantuan huruf fi, nazaltu fil masjid.
Nah, karena didengar dari orang Arab langsung. Berarti nazaltul masjidah sebagai apa? Sebagai dzaraf, tidak di'rab sebagai maf'ulun bih. Paham? Tidak di'rab sebagai maf'ulun bih karena ini fi'il khusus. Maka diingat-ingat. Nah, nazaltu turun. Nah, dakhaltu masuk. Sakantu apa? Aku tinggal. Dhahabtu aku pergi. Nah, taib. Kemudian tawajjahtu aku mengarah. Taib. Ini khusus. Ya, fi'il-fi'ilnya ini khusus. Qala wa amma ghairul mukhtas, adapun selain mukhtas yang dinamakan apa tadi? Hendak ya Akbar, mubham. Fahuwa ma la yadullu ala makanin mahdud, yaitu dzaraf yang tidak menunjukkan tempat yang tertentu. Tidak ada batasan tempat ini. Tidak terbatasi. Nahu wara'a ini di belakang, entah di belakang semeter atau belakang 2 meter atau di belakangnya 1 kilo, dan sesuai kondisi. Misalnya seorang mengatakan di mana mobil yang kedua, oh di belakang kami, padahal masih 10 meter sana, di 10 kilo misalnya, 10 kilometer ya. Mobilnya di belakang. Tapi kalau jalan kaki, di mana si Muhammad? Di belakangku. Ya. Baik. Jadi ini maksud ghairu mahdud. Nah, makan tempat yang apa? Yang tidak tertentu. Wara'a amama. Wara'a itu di belakang, amama di depan. Wa makana ala babiha, dan yang satu bab dengan wara'a serta amama. Wa hadza yusamma mubhaman, dan ini dinamakan mubham juga. Nahu jalastu amamad dar. Apa maknanya jalastu amamad dar? Mujahid. Apa? Aku duduk di depan rumah. Baik. Ada takdir makna fi, di depan. Jadi ini cocok untuk pertanyaan apa tadi, Sakif? Pertanyaan apa? Aina. Berarti bikin pertanyaannya sehingga jawabannya jalastu amamad dar. Pertanyaan yang jawabannya jalastu amamad dar. Berarti apa pertanyaannya? Aina jalasta. Aina jalasta? Jawabannya jalastu amamad dar. Boleh tidak langsung mengatakan ketika dikasih pertanyaan aina jalasta langsung mengatakan amamad dar? Boleh tidak, Ali? Boleh. Terus fi'ilnya mana? Fi'ilnya muqaddar, na'am, ditunjukkan oleh apa? Pertanyaannya. Baik. Qala fa amama. Huna dzarfu makanin mubham. Amama di sini adalah dzarf makan yang mubham. Likaunihi la nihayata lahu, karena tidak ada batasannya, ya kan? Di depan itu kan tidak ada batasannya, entah berapa jaraknya. Wa ala hadza qis fi kulli ma la nihayata lah, maka atas hal ini kiaskanlah untuk semua dzaraf yang tidak ada batasannya. Ka wara'a wa qaddama. Naam, tayyib, wara'a di belakang, qaddam juga depan. Wa nahwi dzalika minal mubhamat, dan yang semisal itu dari apa? Dzaraf-dzaraf yang mubham. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, fal mukhtasu wal mubhamu min dhurufiz zaman tayyib yunsabu ala dzarfiyah. Maka kesimpulannya, ikhwan, mukhtas dan mubham pada dzarf zaman semuanya dinasabkan apa?
ala dzarfiyah. Baik. Kemudian untuk dzarful makan bagaimana? Bi khilafi dzarfil makan fala yunsabu ala dzarfiyyati minhu ila makana mubhaman. Berbeda dengan dzarful makan, tidak dinasabkan sebagai dzaraf dari dzarf makan kecuali yang mubham. Baik, kecuali yang mubham. Wa amma ma kana mukhtassan fa nasbuhu bi naz'il khafid. Adapun dzaraf makan yang apa? Yang mukhtas, maka penasabannya dengan naz'il khafid. Walaupun tadi fi'il-fi'ilnya khusus, ya kan? Fi'il-fi'ilnya khusus yang menasabkan langsung dzarafnya. Tapi ketika mengi'rab, berarti ini faidah akhwan, ketika mengi'rab kita tidak mengi'rabnya dengan dzarful makan mabniun ala dzarfiyah. Baik. Berarti kita ikuti alur di sini. Berarti untuk yang tadi, yang mukhtas pada dakhaltul masjidah. Dakhaltu al masjidah. Berarti dakhaltu mudah. Apa i'rab dakhaltu yang lengkap? Endang ya Arif. Baik, terus dakhaltu berarti fi'il madhi mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Kemudian ta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Al-masjidah. Al-masjidah apa? Ismun mansubun apa bi naz'il khafid. Isim yang dinasabkan dengan sebab huruf jarnya dibuang. Walaupun untuk hal ini akhwan ada khilaf di kalangan para nahwiyun tentang masalah naz'ul khafid. Tapi bagi pemula mudah ini. Dakhaltu al-masjid asalnya adalah dakhaltu fil masjidi. Al-masjidah mansubun binaz'il khafid wa alamatu nasbihi al-fathah. Ikuti dulu yang saja yang di kitab. Faedahnya berarti kesimpulannya kalau yang mukhtas itu intinya tempat-tempat yang khusus, rumah, masjid, madrasah, kebun, sungai dan seterusnya dari nama-nama tempat, ya, nama-nama tempat yang tertentu. Maka ketika dia dinasabkan oleh fi'il secara langsung dan menunjukkan tempat, bisa jatuh sebagai jawaban aina. Ya, aina dakhalta? Taib atau aina sakanta? Bisa. Aina dhahabta? Ya. Dhahabtul masjidah. Seperti ini al-masjid apa? Mansubun bin naz'il khafid. Berarti takdirnya apa? Dhahabtu ilal masjid. Paham? Ini faedah bagus akhwan. Tambahan dari apa? Dari beberapa syarah yang lain tentang jurumiyah. Karena yang disinggung oleh Ibn Ajurum dalam matan cuman satu jenis dzaraf saja, yaitu dzaraf yang mana berarti hamzah dari dzarful makan. Yang disinggung oleh Ibn Ajurum jenis yang mana? Yang mubham atau mukhtas? Pada matan yang mubham saja, itulah yang memang mansubun ala al-dzarfiyah al-makaniyah. Baik.
Kemudian juga dzaraf secara umum bisa dibagi jadi dua, ikhwan, dari sisi bisa tidaknya digunakan selain dzaraf. Karena dari kata-kata tadi ada kata-kata yang bisa digunakan sebagai dzaraf juga sebagai selain dzaraf. Maka dibagi menjadi dua, yaitu dzaraf al-mutasarrif dan dzaraf ghairul mutasarrif. Dzaraf al-mutasarrif yaitu dzaraf yang bisa datang sebagai dzaraf dan selain dzaraf, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Seperti yaum, lailah, kemudian apa? Fauqa, ji'tuka yaumal jumu'ah, ini sebagai dzaraf. Kana al-yaumu jamilan. Berarti apa? Hari itu bagus. Kana al-yaum sebagai apa? Isim kana. Baik. Dan di sana ada yang ghairu mutasarrif yang tidak bisa digunakan kecuali sebagai dzaraf saja. Jadi selama-lamanya dia cuma bisa apa? Jadi dzaraf tok. Ini seperti amsi. Amsi ini tidak bisa selain dzaraf, tidak bisa. Kemudian huna di sini, thamma di sana, izaa dan seterusnya. Kemudian dari hukum seputar dzaraf, ikhwan, yang ditambahkan bahwasanya dzaraf itu mesti ada muta'allaqnya. Baik. Muta'allaq dari dzaraf itu bisa berupa fi'il atau makna fi'il. Karena yang namanya waktu dan tempat itu mesti ada kaitannya dengan apa? Dengan perbuatan. Baik, makanya pada contoh jalastu amamal baiti misalnya, jalastu amamal imami, atau jalastu wara'al imami. Baik, maka bagaimana? Amama di sini muta'alliqun bil fi'il jalasa, ya kan? Dia punya kaitan dengan fi'il jalasa. Baik. Dari sini kita ketahui juga bahwasanya dzaraf, ikhwan, tidak beramal untuk diri sendiri, untuk kata itu sendiri tidak, tapi dia berkaitan dengan yang lainnya. Baik, perhatikan sekarang diagram di belakang. Pada kelanjutan kemarin untuk apa? Dzarful makan. Dzarful makan terbagi jadi dua, mukhtas dan mubham. Mukhtas lahu suratun wa hududun mahsurah, memiliki bentuk dan batasan yang apa? Tertentu, yang terbatas. Dar, masjid, hadiqah, busdan, dan seterusnya. Yajibu jarruhu bil huruf, wajib untuk dijarkan dengan huruf jar. Ini pada selain fi'il-fi'il yang 5, ya. Pada selain fi'il-fi'il yang 5, antum tambahkan di situ sebagai faedah ketika murajaah, jadi tidak bingung karena digabungkan ini. Di sini ditegaskan untuk dzaraf makan yang mukhtas ini pada hukum asalnya wajib apa? Dijarkan. Dhahabtu ilal masjidi. Raja'tu minal madrasati. Ya kan?
Masjid dan madrasah ini kan menunjukkan tempat jelas, ya, menunjukkan tempat, tapi khusus, maka dia asalnya harus dijarkan, harus ada huruf jarnya, kecuali pada apa? Pada 5 fiil, pada 5 fiil yang bisa apa? Menasabkan dzaraf-dzaraf yang mukhtas tanpa ada huruf jar yang nampak. Cuman agar menyamakan kaidah, akhwan, menyamakan kaidah, maka para ulama nahwu mengatakan mansubnya dzaraf mukhtas dengan sebab 5 fi'il tadi, apa alasannya? Binaz'il khafid, sehingga selaras, kaidahnya selaras dengan ini, tidak keluar dari kaidah. Nazaltu ad-dara, ad-dara mansubun binaz'il khafid. Baik, ini dipegang. Nah, mudah, dan ini insyaallah yang rajih. Kemudian untuk yang mubham, laisa lahu suratun wala hududun mahsurah, tidak memiliki bentuk dan batasan yang tertentu. Nah, dan inilah dzaraf yang menjadi pembahasan kita yang mansubun ala dzarfiyah. Amama, qaddama, fauqa. Fauqa apa artinya? Indaka Ahmad? Di atas. Inda apa? Di sisinya. Nah, iza'ah juga tilqa'a apa? Tilqa'a di depan, huna di sini, shimal di samping apa? Samping kiri. Nah, khalfa di belakang, wara'a di belakang juga, tahta. Apa tahta? Fadil? Di bawah. Nah, ma'a. Oh, ini bacanya harusnya kanan kiri kawan. Biar mudah. Amama khalfa, qaddama wara'a. Nah, gitu. Jangan ke bawah. Lihatnya ke bawah, jadi kurang terlihat kebalikannya. Amama khalfa, qaddama wara'a. Nah, fauqa tahta. Ini berkebalikan, ya. Inda ma'a. Ini enggak, kalau ini enggak berkebalikan. Taib di sisi bersama. Taib iza'a, hida'a. Ini yang bersama, ya, sejajar. Di samping boleh, di samping, sejajar, sesuai konteks. Tilqa'a di depan, an-nar tilqa'a wajhi, neraka di hadapannya. Sama di sana. Huna apa? Huna Muhammad Aceh di sini. Kalau di sana pakai huna jadinya butuh tambahan hunaka. Hunaka. Baik. Yamin, shimal, di kanan, di kiri, a'la, nam di atas. Nah, ini contoh-contoh dzaraf yang mubham. Nah, dia mansubun ala dzarfiyah. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini baru antum sempurnakan untuk as'ilah di halaman 36. Tamrin kan sudah, kemudian tamrin semuanya berupa apa? Dzarfu az-zaman. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillah. Subhanallah.